Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi desain grafis ya. Yang mana di materi desain grafis ini kita mendesain ya efek dari brush tool ya. Artinya efek dari menjahit ya. Nah, efek dari menjahit ini kita bahas pada pertemuan ke-8 kali ini ya. Nanti tutorialnya akan saya buat di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya nanti akan kita praktekkan lewat Zoom ataupun langsung nanti ya. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan materi pertemuan ke-8, yaitu efek dari brush menjahit ya, sehingga tampilannya seperti ini ya. Pertama-tama kita siapin dulu dokumennya ya, dengan ukuran udah saya tertera di modul, silakan dilihat, dipraktekkan. Nah, kemudian setelah kita buka dokumen baru, kita lihat langkah yang kedua adalah membuka kunci background ya. Bagaimana cara membuka kunci background? Nah, caranya adalah dari dokumen yang udah kita buat dalam posisi terkunci sehingga membukanya, kita klik background ya, kita klik. Caranya seperti ini udah kita buat. Double klik sehingga tampilannya seperti ini ya. Kita double klik, pilih namanya background, kita buat dengan itu sehingga kita buat tandanya seperti ini, hilang tanda kuncinya yang ada di sini ya. Background, kemudian normal, kemudian kita oke ya. Setelah itu tampilannya seperti ini. Itu cara menghilangkan tanda kunci yang ada pada backgroundnya. Kemudian kita klik kanan pada background, kemudian pilih blending option sehingga tampilannya seperti ini ya. Dari menu yang ada ditampilkan di palette layer, jendela layer ya, sehingga stylenya terbuka. Centang ya, kita centang Pendram overlay ini dulu ya, sehingga tampilannya seperti ini ya. Kita klik, pilih ya, kita pilih Pendram 2 sehingga kita pilih motif yang jahitan ya. Nah, pada anak panah yang kecil ini kita klik dulu, kita klik untuk menampilkan efek dari brush ya, Pendram 2 sehingga tampilan jahitannya sudah muncul ya. Kemudian kita normalkan kembali. Itu untuk langkah yang kedua, sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah kita pilih backgroundnya, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian di langkah yang keempat ya, langkah keempat ini kita menambahkan teks pada layer baru, yang dimana caranya kita gunakan toolbox pada tipe teks ya, horizontal tipe teks seperti yang saya jabarkan di sini. Kita buat yang ininya ya. Kita tampil, klik kanan, horizontal tipe tool kita buat ya. Nah, setelah itu ya, kita buat di sini teks stimic ya. Kita buat teks stimic sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita buat teks ya, langkah kelima kita membuat outline pad pada teks ya. Caranya gimana? Klik kanan pada teks ya, kita klik kanan pada teks ini, kemudian kita pilih create workpad ya. Nah, lihat, kita klik kanan pada teks, kemudian kita pilih create workpad ya, sehingga setelah kita pilih create workpad tampilannya seperti ini ya. Sehingga tampilan garisnya ada garis berwarna putih ya. Nah, garis seperti ini ya. Kemudian di langkah yang keenam, langkah keenam kita akan menambahkan efek layar jahitannya ya. Nah, kita klik icon ya, kita klik icon ini add new layer. Caranya pada palette ini kita klik kanan ya. Nah, kita klik kanan. Sini ada add new layer ya. Kemudian
kita ganti namanya di sini, kita rename ganti jahitan ya. Itu langkah yang keenam. Bagaimana cara menambahkan efek jahitannya? Kita buka dulu brush ya, brushnya kita buka, kemudian tampilkan brushnya ya, pada jahitan pada palette Anda. Caranya mengaktifkan klik brush ya, kemudian pilih palette option. Caranya seperti ini ya. Setelah kita klik brush ya, kita panggil brushnya tadi, klik pada toolbox tadi. Caranya di sini yang saya bilang tadi, kita klik brushnya mana ini. Nah, kita brush klik ya, sehingga tampilnya seperti ini, sehingga pilihannya banyak sekali ya. Kita panggil brush yang udah kita setting ya. Nah, yang sudah kita setting tadi, kita cari brush yang 35 ya, sehingga tanda panah ini tampilnya kita pilih load brush ya. Load brush itu tampilannya yang 75 ini ya, kita pilih tampilannya seperti itu. Setelah itu langkah yang terakhir, nah, kita klik pada Windows brush, bagian brush kita setting, pilih P ya, itu tadi. Sehingga kita pilih brush itu tadi, kita pilih yang P, ukurannya 8px, 80% space-nya ya, supaya jahitannya agak terlalu kecil. Lanjutkan mengaktifkan shape dinamis pada contour engine, kemudian sudut yang berbeda dari teks tersebut ya, sehingga hasilnya kita buat di sini. Nah, tampilan seperti itu, kita setting shape dinamisnya, kontrolnya berapa, directionnya berapa. Kemudian langkah ke-9 mengisi pad ya, kita pilih tombol X pada keyboard ya, sehingga settingan seperti ini kita pilih stroke pad ya. Setelah itu kita oke ya, sehingga tampilan jahitan kita seperti ini ya. Terakhir adalah kita klik workpad-nya ya, sehingga hapuskan workpad yang ada di sini. Selanjutnya ya, langkah ke-10 nanti Anda prakteklah sendiri ya di rumah. Nanti ini hanya untuk variasi pendesain kita supaya desain kita lebih bagus ya. Jadi akhir kata saya tutup untuk pertemuan ke-8, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.